Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratil kiram, para hadirin, para ulama, asatidz wa asatidzah, para DKM Masjid Jakarta Utara. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka pelatihan manajemen masjid, khususnya tentang pengurusan IMB, izin mendirikan bangunan, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita sekalian, Kiai Haji Hasin Hafidin MT. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, yang baik dari Lampusdam NU Jakarta Utara, dari Ketua Masjid Darussalam Lama, berarti ada Darussalam baru ya Pak? Alhamdulillah. Dan dari dinas yang terkait dengan perizinan atau IMB. Hadirin hadirat yang kita hajatkan, dimudahkan dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Marilah sebelum kita memasuki materi, kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Darussalam Ulama kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Mahmudin. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadratil karamin, para alim ulama, para kiai, para asatidz terkhusus, para tua kita, penasihat kita, para ustaz Kiai Haji Hafidin Enten selaku penasihat Masjid Jami Darussalam Lama, dan yang saya hormati Ketua Panitia Ustaz Fajri, dan yang saya hormati dari Dignasnya, dari BPSP DKI, dan yang saya hormati pengurus RW 010 Ibu Dian Sasiana, serta Bapak Abdurrahman selaku Ketua Panitia, dan narasumber yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, dan juga yang saya hormati tamu undangan, pelatihan manajemen masjid sekaligus sosialisasi IMB. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti atau mengaji
terkait dengan pelatihan manajemen masjid serta sosialisasi program IMB se-Jakarta Utara. Mudah-mudahan langkah dan niat kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para kiai, narasumber dan para peserta serta pengurus Masjid Jami Darussalam Ulama serta pengurus yang lainnya. Alhamdulillah, yang pertama kami ucapkan selamat datang sudah bergabung di Masjid Jami Darussalam Ulama dalam rangka silaturahim. Berkumpul di sini, mudah-mudahan kumpulnya kita diberikan oleh Allah umur yang barokah, rezeki yang berkah, serta mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, permohonan maaf kami selaku ketua masjid apabila dalam melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen masjid ini kurang sopan, kurang tertib atau kurang nyaman, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terakhir, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih karena pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang istimewa. Faliyafadhal masyura bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Habibina Syafiqina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa ala la hawla wa quwwata illa billah. Para ahli, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, wabil khusus Bapak Surya PWNU DKI Jakarta beserta jajarannya, Bapak Ketua Panitia PWNU DKI Jakarta beserta jajarannya, para narasumber yang saya muliakan, baik dari DKI Jakarta maupun dari Jakarta Utara. Assalamualaikum. Bapak Kiai Jamil Ahmad Esok dan Bapak Kiai lain, mohon maaf yang saya tidak hafal. Acara dan moderator semuanya saya muliakan. Ketua masjid sebagai sohibul bait sama mudir sama jajarannya, para pengurus, sampai ke akhir doa, insya Allah sampai dengan berbuka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini mendapat barokah dan manfaat yang besar buat kita semua. Allahu akbar. Wassalamualaikum
Raya Nahdlatul Ulama alhamdulillah sudah ada di tengah kita yang terhormat Bapak Ustaz Mahdi Khalid selaku Ketua Lembaga Kajian dan Sumber Alam Nahdlatul Ulama Jakarta Utara serta Bapak Sekretaris Kepala Dinas PTSP DKI Jakarta Bapak Madini, alhamdulillah sudah hadir juga beserta perangkatnya baik dari tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan di bawah Pak Madini PTSP DKI Jakarta. Jadi sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita ke depan semua, karena ini sosialisasi jarang dilaksanakan di Masjid Raya. Kita ke depan Pak, ke depan semua gitu, ya kan? Jadi biar paham tentang wilayah kita, rencana kotanya kita ada hijau, ada merah, ada kuning, gitu. Nanti akan diinfokan oleh Bapak Khalidi dari PSBB Jakarta. Ini masih banyak Bapak jadi peserta ya kan? Pada Gus Yusrul, Gus ke depan Gus. Dulu. Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama dengarkan untuk paparan pertama ini. Kita akan mendengarkan paparan dari Pak Ustadz Mahdi Khalid. Beliau juga Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Utara. Jadi kalau votingnya belum turun, bagaimana mendapatkan voting, tidak paham. Nanti urusan perizinan baru Pak Khalidi. Urusan bantuan masjid Pak Mahdi lebih paham. Kenapa musola saya belum turun mesinnya? Kenapa masjid apa syaratnya dapat voting? Beliau lebih paham. Kepada Bapak Ustadz Mahdi Khalid Sarjana selaku Ketua Lapres dan Jakarta Utara dan juga pengurus DPD Jakarta Utara, kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah wa ni'malillah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, sebelum kita mulai materi kita pada diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya menyapa sesepuh Nahdlatul Ulama dan juga sesepuh Masjid Darussalam Ulama, yaitu Kiai Haji Hafidin MT. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim sama beliau
tidak santai, santainya serius tapi santai. Ketika kita bicara masjid dan juga bicara takmir masjid, maka kemudian ketika kita bicara masjid dan juga ketika kita bicara kemakmuran masjid, maka takmir masjid merupakan kata kunci. Kenapa kata kunci? Karena makmur dan munculnya makmur dan tidaknya masjid itu tergantung pada takmir. Yang pertama. Kenapa penting? Maka kemudian saya ambil tema pada materi hari ini, meningkatkan pemahaman sumber daya manusia takmir atau DKM pada bagi kemakmuran masjid dan mushola. Kenapa ini? Beberapa hal yang saya pikir perlu untuk kita kaji. Pertama, kita awali ketika kita mau meningkatkan kemakmuran masjid, kita awali dengan peta. Ketika kita menempatkan seseorang pada tempatnya, maka kemudian kita akan memperoleh hasil seperti apa yang kita harapkan. Kita ambil contoh kasus ketika seorang muadzin yang suaranya pas-pasan, sudah sepuh batuk-batuk. Kita contohkan dengan seorang muadzin yang anak muda, suaranya enak didengar, itu tentu akan berpengaruh. Kenapa rekrutmen itu penting? Yang kedua, masalah contoh kasus tadi bisa kita salah memilih bendahara masjid, keamanan, nggak bisa menyimpan uang, maka kemudian dia akan berpengaruh terhadap bagaimana memakmurkan masjid ke depan. Yang kedua, bisa kita ambil contoh lagi, memilih ketua masjid. Kita salah memilih ketua masjid, misalnya ketua masjidnya nggak amanah, nggak bisa mengayomi, ya kan, destroyer, perusak dan lain sebagainya. Ini saya pikir kenapa kemudian nomor satu yaitu pada saat perekrutan pengurus masjid kita harus tepat. Yang kedua, ketika kita sudah menunjukkan orang, kita nggak musuhnya sulit. Maka kemudian pada saat perekrutan takmir dan DKM itu jangan sampai kita berprinsip daripada nganggur diberdayain. Pada akhirnya ya daripada kita. Karena itu perekrutan DKM menuju profesionalisme. DKM itu sangat penting. Karena kalau kita tidak tepat dan menempatkan orang, itu akan berpengaruh terhadap hasil akan diharapkan. Yang kedua yaitu memiliki konsep. Memiliki konsep tentang bagaimana memakmurkan masjid. Jangan sampai DKM atau takmir masjid ketika duduk dia bingung mau ngerjain apa, dia baru kenal dengan masjid, maka kemudian dia akan membuat perjalanan memakmurkan masjid menjadi lama. Maka kalau kita memilih orang yang tepat, misalnya di bagian pendidikan kita pilih orang yang alumni pesantren atau orang yang mengenal agama, di bidang ekonominya kita pilih orang yang punya pengalaman di bidang ekonomi, maka kemudian ini akan lebih membawa masjid makmur. Nah, kenapa konsep penting? Karena apa? Sesuatu itu diawali dari niat. Konsep itu di awal. Ketika kita memiliki konsep tentang bagaimana memakmurkan masjid ke depan, maka kemudian kita akan memperoleh hasil yang akan diharapkan. Kita ambil contoh bagaimana masjid lokal jadi masjid pendunia. Misal contoh masjid Jogokarya. Bakti oleh selaku pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Utara dan juga Ketua Islam, seharusnya sudah kita pahami bahwa fungsi P nanti pengurus sejahtera dampaknya sengsara. Nah, marilah kita sama-sama dengarkan ini yang kita tunggu-tunggu nih, tentang proses sosialisasi izin mendirikan mushola dan masjid. Disimak, dicatat, karena ini penting buat kita yang masjidnya atau musholanya belum memiliki IGB, karena itu sangat vital, jangan kita sepele. Jadi jangan salahkan nanti kalau ada, ya jangan sampai sih itu kita bisa itu bangunan itu dari
Jadi dari sekarang kita siapkan dokumen kita apa aja kepada Bapak Sekretaris. Alhamdulillah. Amin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hafizin Ende, Rois Suriah PWNU DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Husnul Hana MA, Ketua RTM DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ustadz Mahdi Thorik SH, Ketua Bapesdam PWNU NU Jakarta Utara. Ketua Ketua FKDM, anggota FKDM Kecamatan Cilincing. Bapak Ibu dari PWNU DKI Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Pengurus DKM se-DKI Jakarta. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan manajemen masjid, Maman Suparman, Kepala PMPTSP Kecamatan Cilincing. Dan ini di samping saya Bapak Pajarsi, Ketua PMPTSP Kelurahan Kalibaru. Jadi kebetulan yang ditugaskan dari tuan rumah di sini dari Cilincing, serta yang jaraknya dekat. Dan juga kami membawa petugas, ada namanya petugas nanti kami terangkan, petugas haji sebutnya, antar jemput izin bermotor. Jadi itu ada orang pemuda-pemuda semua, Pak. Jadi nanti yang mengurus izin itu bisa dengan ajib, ya. Untuk PTSP itu pertama berdirinya namanya PTSP, Ibu. Jadi sekalian perkenalan, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. PTSP pelayanan terpadu satu pintu itu berdiri sejak Januari 2015. Ya, itu pelayanan terpadu satu pintu. Jadi tadinya itu menyelenggarakan perizinan dan non perizinan. Jadi kenapa satu pintu? Perizinan atau pelayanan masyarakat, baik itu untuk PTSP sendiri, untuk pihak kelurahan atau kecamatan, dan untuk pelayanan dukcapil, tempatnya sama, harus masuk dulu ke PTSP. Maka dinamakan satu pintu. Sampai tahun 2019 barulah ada penambahan, namanya jadi dinas PMPTSP, ada PM-nya, penanaman modal investasi. Jadi untuk sekarang namanya ada dua yang dituju. Pertama yaitu relaksasi tempat ibadah, ya termasuk masjid kita yang mikro kecil, ya yang mikro kecil. Nah ya, kalau mungkin kalau Bapak Ibu sekalian kita sampaikan juga, kalau yang IMB relaksasi UMK itu bagi pengusaha usaha kecil menengah, biasanya yang membutuhkan dana apa pinjaman, membutuhkan IMB, gitu ya. Jadi itu. Nah yang sekarang adalah IMB
Jadi kenapa disebut ada relaksasi? Ini adalah IMB yang diberikan untuk bangunan-bangunan masjid yang sudah berdiri, sudah dibangun. Jadi yang sudah dibangun juga pendataan. Nah, dari setiap wilayah PTSP itu mulai dari tingkat kelurahan, ada juga kalau pada tahu ya, dari kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota sampai tingkat provinsi. Nah, untuk di tingkat kelurahan itu sudah ada bantuannya petugas AJI 2 antar jemput izin bermotor. Supaya kenapa? Bahwa kita melayani Pemda DKI melayani masyarakat bahwa ngurus izin itu mudah. Ternyata pada saat kita programkan online kan supaya mudah. Ternyata masyarakat kita malah susah. Online susah. Bingung juga kan? Ya. Pada saat dulu sebelum ada online manual, orang pengennya online, wah canggih gitu kan, pakai komputer, pakai internet gitu. Tapi pada saat di online kan, ternyata masyarakat susah juga. Uploadnya susah, apa susah. Nah, ternyata nggak mudah lagi. Makanya kita menurunkan petugas AJI. Nah, itulah yang mengurus. Jadi nanti semua IMB mau rumah tinggal apapun itu bisa melalui AJI. Datang aja ke kelurahan. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya rumah membangun IMB, datang aja ke kelurahan. Ya, wilayahnya masing-masing. Nanti yang AJI ini datang ke rumah Bapak. Jadi Bapak nggak usah bawa sertifikat kemana-mana, hilang kan? Fotokopi mana? Nanti biarkanlah AJI nanti yang menguploadnya, ngurusnya semua. Jadi Bapak bisa di rumah. Dan kalau udah kenal dengan AJI-nya tinggal panggil aja ke telepon. Itu mudahannya. Jadi nanti yang menguploadnya bisa AJI. Nanti Bapak tinggal mengumpulkan atau menyediakan berkas-berkas persyaratannya. Itu ya. Itu ada petugas AJI untuk memudahkan. Untuk masjid AJI juga itu ditugaskan sebenarnya adanya yang relaksasi itu untuk mendata masjid, khususnya masjid yang ada di DKI Jakarta. Jadi keadaannya seperti apa? Karena ternyata pendirian masjid itu dari yang berada di zona yang diizinkan sampai dengan zona yang tidak diizinkan. Dan rata-rata semuanya banyak sekali masjid yang belum memiliki IMB. Ya, jadi program sekarang untuk tahun sekarang targetnya bisa sampai 1000 masjid. 1000 masjid memiliki IMB di Jakarta. Ya, dan ini juga kita juga masih memilah-milah masjid mana yang bisa diterbitkan. Ya, tapi semua didata, baik yang tidak bisa diterbitkan maupun yang bisa diterbitkan. Supaya kenapa? Nanti bisa aja yang ada kebijakan yang seperti apa untuk masjid-masjid yang tidak bisa diterbitkan. Tapi didata semuanya, didata. Karena ternyata untuk masjid aja banyak permasalahannya, ya, terutama satu sertifikat, ya, dia sudah wakaf ternyata banyak sekali permasalahannya, sengketa antara DKM dan juga macam-macam. Jadi memang seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program relaksasi ini untuk menjembatani bahwa masjid yang ada di DKI bisa untuk
bisa terdata ada berapa masjid yang ada di DKI Jakarta, berapa musola, masuk musola juga. Jadi kalau ada musola juga apa masukkan. Jadi itu mungkin nanti lebih jelasnya ada ditanya jawab ya. Dan nanti ini secara lengkap persyaratan apa saja itu akan dijelaskan oleh langsung ya, karena nanti yang eksekusinya untuk masjid itu adalah di tingkat PTSP, di tingkat kelurahan ya. Nanti mungkin bisa tanya seperti apa ke yang di Kalibaru, Bapak Jasidi ya, Bapak Jasidi kalau yang di Kalibaru kita kenal ya. Jadi nanti lengkapnya persyaratan apa saja, masalah-masalah apa saja, Bapak Ibu di sini yang mempunyai masalah yang masjidnya boleh tanyakan ya, masalah tentang sertifikat atau apapun nanti kita diskusikan. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rais Surya, pengurus wilayah PWNU DKI Jakarta, Mukarram Kiai Haji Hafizin, sekaligus FSP Kota Jakarta Utara yang mewakili seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini LTF PWNU DKI Jakarta Utara bekerja sama dengan pengurus masjid, dalam hal ini adalah Kiai Haji Hafizin, dan juga yang saya hormati Ketua Lapesda Jakarta Utara Ustaz Mahdi, alhamdulillah Ustaz Mahdi Khalid yang pada kesempatan hari ini juga ikut bergabung dengan program yang sangat penting. Ini adalah bagian daripada program yang sangat penting untuk masjid, sehingga legalisasi bangunan masjid itu sendiri bisa lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah bagian daripada kepedulian pemerintah Jakarta Utara lewat kecamatan Cilincing yang alhamdulillah pada kesempatan ini mensosialisasikan tentang kuat, terutama dalam rangka pengembangan nilai-nilai masalah keagamaan. Tentu saya atas nama Ketua PCNU Jakarta Utara yang memang banyak menyaksikan daripada pergerakan LTMNU ini, bukan hanya semata-mata hari ini yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dari mulai persoalan yang hidup sampai yang mati diurusin sama LTMNU. Jadi setiap minggu kemarin itu ada doa jenazah, itu setiap seminggu sekali ya. Ya, sampai orang sudah meninggal itu masih ditahdirin sama orang itu sangat luar biasa. Masjidnya juga diurusin, IMB-nya diurusin, segala macamnya. Kemudian pemakmuran masjidnya juga luar biasa. Kalau orang-orang cuma 11, masjid MU itu 23 sholatnya, kan luar biasa. Jadi NU ini di semua lini, ya, di lini sosial, kemudian di lini keagamaan, di lini kebangsaan, itu udah mencakup semua, itu ada di NU. Karena memang di NU itu terutama Jakarta Utara ada 15 lembaga
jamaah yang dari beliau yang harus disampaikan terkait dengan program yang akan diinformasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di mana yang pertama, kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagai pelayan publik, sebagai pemegang program yang saat ini harus bisa juga diterima oleh Bapak Ibu sebagai warga DKI Jakarta. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, PTSP juga sebagai pelayanan publik atau pelayan publik memberikan fasilitas-fasilitas secara gratis, yang mana tadi disampaikan oleh pimpinan saya juga di tingkat kecamatan. Ada beberapa petugas yang memang telah disediakan, yang mungkin ibu bapak semua pada saat ini ada yang memang sudah mengetahui ataupun ada yang baru mengetahui pelayanan atau inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu. Yang pertama ada yang namanya petugas ajib. Jadi sedikit diinformasikan, ajib itu bukan nama orang, Pak. Ajib itu adalah nama petugas untuk seseorang yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu satu. Nah, singkatan dari ajib itu, dan nanti mungkin dijelaskan juga oleh pimpinan saya juga di kelurahan, bentuknya, wujudnya itu ajib itu seperti apa, mungkin nanti dijelaskan juga. Dan salah satunya, kebetulan saya pun ditugaskan sebagai petugas ajib, namun untuk tempat penugasannya kebetulan di DKI Jakarta, dan kebetulan juga jadi sekretaris kepala dinas gitu, Pak. Nah, singkatan dari ajib itu pun adalah antar jemput izin bermotor, bukan antar jemput izin beristri ya, Pak. Oke, nah itulah yang akan memberikan pelayanan terhadap ibu bapak semua yang akan mengurus perizinan dan non perizinan di provinsi atau di wilayah provinsi DKI Jakarta itu. Nah, selain ajib, ada juga nanti teman-teman atau rekan-rekan dari divisi lain, ada yang namanya juru, ada yang namanya surveyor, ada yang namanya CRO. Itulah inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Dan kebetulan Bapak Ibu semuanya tidak akan menemukan ajib lagi selain di Jakarta, begitu. Dan alhamdulillah pada hari ini, dengan di kesempatan yang baik ini, di bulan yang baik ini, kita bisa berkolaborasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama PWNU untuk sama-sama mengawal program yang sangat baik, yaitu program relaksasi IMB untuk rumah tinggal tersebut. Mungkin lebih kurangnya secara teknis mungkin nanti akan dijelaskan oleh pimpinan saya juga dari tingkat kelurahan, Bapak Kanit kelurahan, SP kelurahan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dan amanah. Habis beliau baru kita tanya jawab, dan juga menunggu hanya kepada Ketua RT PWNU Jakarta. Kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad as-sadiq wa ba'du. Saya muliakan Yai Hafidin, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, bisa membimbing saya, pengurus masjid dan seluruh warga Naibin, khususnya Kota Jakarta Utara. Kepada Yai Agus, mudah-mudahan sehat selalu, Yai. Motor serangan NU yang ada di
rumah ya ini ke masjid ya itulah pengurus NU. Apa acaranya jam 12 ya berangkat, tengah malam ya berangkat. Apalagi kalau kita jadi pengurus masjid. Pengurus masjid tugasnya jelas Pak ya? Pengurus masjid juga tugasnya jelas atau belum jelas? Jelas. Coba tak ulangi. Petugas masjid bareng-bareng ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Juga enggak hafalin masjid ya Allah. Terus gimana? Pengurus masjid punya tugas yaitu melaksanakan doa setelah sholat. Ini as'aluka salamatan fiddin, terus waziyadatan rizki, terus yang kenceng itu manajemen masjid dimulai dengan cara ini as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal. Itu harus bisa diaplikasikan oleh pengurus masjid. Doanya tiap hari. Ini as'aluka salamatan fiddin. Agar kita selamat, pengurus masjid harus menjadi mengikuti firqah yang terbesar. Ya jelas ya. Selamat agamanya, selamat bangsanya harus mengikuti thariqah an-Nahdiyah. Coba kalau nggak ilmu serempot. Kata dia itu benar. Diurusi terawihnya aja paling banyak. Ya, gitu. Itu jadi selamat agamanya dengan cara mengikuti bahasa Asy'ari. Kemudian wa'afiyatan fil jazadi. Pengurus masjid harus punya prinsip, masjid harus memiliki afiyah fil jasad, harus memiliki klinik, minimal obat-obat kesehatan disediakan. Ya. Minimal masjid harus ada itu. Kenapa? Karena ini agar kita bisa sehat badannya dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan. Oleh pemerintah diadakan vaksinasi. Siapa panitianya? Biasa pengurus NU paling depan. Kiai Agus ini paling cepat urusan vaksin nomor depan, Ansor paling depan. Nggak tahu kalau jabatan tahun depan atau belakang. Ada yang namanya waziyadatan fil ilmi. Ini manajemen masjid. Ada waziyadatan fil ilmi. Masjid tempat mencari ilmu dari yang paling kecil mulai TPQ. Masjid ini ada TPQ-nya ada TPQ-nya? Ada. Nanti gede sedikit harus ada. Masjid tempat berantem sama anak-anak wajib. Berantem di sono, besok gede nggak mau masuk masjid. Tapi kalau berantemnya di masjid, besok berantem masjid lagi. Kalau gede dulu kan saya berantem di masjid. Saya masuk masjid mah biasa aja. Berantem, ya kan? Coba anak kecil yang jarang ke masjid, ketika gede nggak masuk masjid karena nggak pernah berantem di masjid. Ziyadatan fil ilmi ya berantem. Imam Megala, diam, anak kecil rame. Bapaknya meninggal, nggak ada anak kecil. Bapaknya meninggal ya. Ini harus dipikirkan. Pengurus masjid harus memiliki TPI, harus ada madrasahnya. Masjid-masjid yang belum ada madrasahnya dipikirin, Mas. Apalagi Yai Makmum mikirin apa kata bukti untuk DKI itu yang bagian Ustaz ada ya? Ya Agus ada ya? Ada yang Agus 500.000 daftarin semua musola ngadain kegiatan pengajian sama kakak mau dipanggil semua untuk doang untuk pengajian. Ya mau kasih duit 500.000 per bulan. Nggak percaya? Tanya sama Agus. Ya.
ada di situ, ada penambahan ilmu bagi anak-anak generasi agar generasi itu menjadi generasi yang masjid. Ada lagi wa barokatan fil rizki, dumone setiap hari ya Allah barokah fil rizki, tapi nggak pernah ngurusin masjid, hilang berkahnya Pak. Ya, hilang berkahnya. Orang yang mau ngurusin masjid itu kata Yai pilihan udah. Filmnya pilihan, nggak mungkin Pak kita nanti 3 periode lagi akan dipilih jadi pengurus masjid. Nggak mungkin ya, kalau kita nggak bisa hikmah, alah jadi pengurus nggak ngapa-ngapain, dicoret jadi pengurus tahun depan. Ya kita ngurusin rumahnya Allah. Kata Rasul, man khodama masjidi faqad khodamani. Orang yang melayani masjidku maka dia sedang melayani. Man khodamani faqad ma'i fil jannah, akan bersamaku di dalam surga. Nah, itu kalau pengurus masjid berantem nggak apa-apa, diriin masjid lagi, paling tetap diri masjid, diri TPI gitu ya. Oke. Nah, itu ya harus ada namanya ekonomi, harus ada namanya barokatan rezeki, ada ekonomi keumatan. Pak Hadis datang belum? Ada. Kemudian ada wa taubatan qoblal maut, doanya wa taubatan qoblal maut, ada manajemen kematian. Jadi kalau mau mati itu bagaimana itu diatur. Oh kalau mati man kola, gimana hadisnya itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, itu diajari di dalam pengurus masjid. Ya, manajemen maksudnya Allah la ilaha illallah itu kamlong sama yang mati. Kamu ngajarin kencang-kencang pelan-pelan, itu ya pelan-pelan. Allah main mati Allah sependek, nggak bisa lewat ya Allah. Ya warahmatan indal maut, ada warahmatan itu ketika sudah dilatih mengucapkan kalimat Allah, insyaallah bisa husnul khotimah. Dan yang terakhir adalah wa maghfiratan badal maut. Maghfirah badal maut itu apa sih? Ya urusannya orang NU. Kalau orang lain NU nggak mau wa maghfiratan badal maut. Kenapa? Dianggap selesai. Kalau kita enggak, mau meninggal kumpul makan, ya kan? Pulang dari kuburan makan. Wa maghfiratan badal maut, 7 hari makan. Oh, soalnya kan menunggu doa kita. Mal mayit ngarhori ilghawas, orang meninggal seperti dalam laut yang mengap-mengap, londong, kemarin udah dikasih. Yang bisa londong ya orang yang top. Tahlilin 7 hari, besok 40 hari, terus berapa lagi? Terus habis 100. Wow, gitu. Terus ini pengurus masjid kalau cerdas begitu. Ngisi tahlil pengajian kematian jangan sampai 7 hari, harus ada besok 40 hari acaranya di masjid. Itu perlu didengungkan. Jangan orang NU pas meninggal 7 hari toh, 100 hari nggak ada. Itu tugas kiai-kiai ya. Dengungkan itu, suarakan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki gerakan wa maghfiratan badal maut dengan cara melaksanakan tahlilan. Kiai pokoknya duduk liatin aja, jangan malu semua ada. Nih pelaku maghfiratan badal maut. Kalau kurus berarti masih ustaz, UST, usaha terus. Kalau kiai kan gede-gede Pak. Kalau mbah yai, orang apa? Nah, sebab bapak kira yai itu. Kalau sek itu ya mungkin itu ya. Jadi yang perlu kita canangkan adalah manajemen masjid adalah doa yang sering kita lakukan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Mudah-mudahan sedikit saran dari saya, manfaatnya untuk kita semua. Bila ada kekurangan, kekhilafan dari saya pribadi,
sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanahnya Kepala Unit PPTSP Kelurahan Kalibaru mendapat amanah dari Kepala Dinas PPTSP untuk mewakili beliau memaparkan beberapa hal yang akan disampaikan terkait program besar Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah relaksasi YB tempat ibadah. Ya. Dasar hukum diadakannya adalah relaksasi izin mendirikan bangunan tempat ibadah, yaitu pertama adalah Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang. Di bawahnya lagi ada turunan dari Sekda. Sekda menginstruksikan kepada kami, termasuk Dinas PPTSP, melalui instruksi Sekretariat Daerah Nomor 100 Tahun 2021 tentang percepatan pelayanan perizinan izin pemanfaatan ruang, yang di dalamnya ada percepatan relaksasi YB tempat ibadah, dalam hal ini masjid, musola, dan tempat ibadah yang lain. Lalu surat keputusan Kepala Dinas PPTSP Nomor 39 Tahun 2021 tentang standar pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan di lingkungan Dinas PPTSP. Apa aja sih kriteria yang dapat diajukan oleh masjid atau musola untuk mengajukan program ini, program relaksasi YB tempat ibadah? Yang pertama, masjid, musola, tempat ibadah mempunyai sertifikat tanah. Yang lebih bagus adalah sertifikat yang sudah diwakafkan, karena itu sudah jelas jadi milik publik, milik umat, sehingga terhindar dari sengketa-sengketa atau gesekan yang ada. Nah ini, yang kedua, tidak memiliki sengketa baik internal maupun eksternal. Sengketa internal itu misalkan adanya perbedaan pendapat atau ada masalah teknis antara nazir dengan DKM, atau eksternal antara internal masjid, pengurus masjid, DKM masjid, nazir masjid dengan warga sekitar atau pengurus wilayah sekitar. Yang ketiga, dapat mengajukan permohonan pembuatan YB. Yang keempat, tentu melengkapi persyaratan yang ada. Tentunya relaksasi YB itu terdapat banyak manfaat. Yang paling utama adalah memiliki YB sebagai perlindungan hukum yang menyatakan bahwa dapat didirikan lokasi tersebut dan milik dinas bangunan. Nah ini salah satu keistimewaan atau keuntungan dari memiliki YB. Misalkan masjid yang tadi tidak memiliki YB direlaksasi memiliki YB, sehingga masjid itu mempunyai kekuatan hukum berdirinya masjid di suatu lokasi. Yang kedua, bangunan akan terdata di database DKI Jakarta yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Ini sangat penting karena ketika masjid-masjid sudah terdata, artinya fakta masjid musola sudah terdata di DKI, jadi kira pemimpin di DKI Jakarta dapat menemukan arah kebijakan. Yang ketiga, mendapatkan relaksasi berupa penggunaan jasa arsitek gratis dari DPM PTSP. Nah, ketika nanti pengurus masjid atau nazir mengurus untuk relaksasi YB tersebut, nanti akan kita ikutkan program arsitek gratis untuk sebagai bahan persyaratan dari YB tersebut. Yang keempat, mendapatkan pelayanan jasa pengurusan secara gratis dari petugas PPTSP, mulai dari proses pengukuran, penggambaran, arsitek sampai dengan SK YB terbit. Ya, insya Allah semuanya akan digratiskan dan tidak dikenakan retribusi, dan bahkan diprogramkan arsitek gratis. Apa aja sih persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti program relaksasi YB? Persyaratan
Kedua, pernyataan keabsahan kepemilikan bangunan. Poin 1 dan poin 2 ini adalah formulir-formulir yang sudah disiapkan oleh tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maman, Pak Cucu. Ada petugas kami dari Ajib Antar Timur Izin Bermotor. Mereka akan menyiapkan formulir-formulirnya, persyaratan lengkapnya, sehingga nanti akan dibimbing dari 0 sampai terbit IMB. Yang ketiga, identitas penanggung jawab. Identitas penanggung jawab di sini adalah nazir yang terdapat di dalam sertifikat wakaf. Yang keempat, surat kuasa permohonan IMB. Surat kuasa permohonan IMB ini dimaksudkan adalah ketika dalam satu sertifikat terdiri dari lebih dari satu nazir, katakan saja ada 4 nazir atau lebih, dari keempat itu satu orang menjadi permohonan dan yang sisanya adalah memberikan kuasa kepada pemohon tersebut untuk mengurus IMB masjid. Yang keenam, bukti pembayaran PPB jika ada, karena biasanya masjid itu dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan. Kalau ada SK pembebasan dari UPRD itu lebih bagus. Kalau nggak ada juga, insya Allah masih bisa kita bantu ajukan. Yang ketujuh ini foto lokasi, foto tampak bangunan existing. Foto ini akan bermaksud nanti akan dikirim ke tingkat teknis dinas untuk dibuatkan gambar 3 dimensinya. Yang kedelapan, perizinan yang dimiliki jika ada perizinan lain. Cara pengajuan IMB relaksasi. Ya, di sini pemohon atau penanggung jawab melengkapi semua dokumen. Nanti pemohon bisa datang ke kelurahan. Kalau yang masjid musolanya ada di Kalibaru bisa ketemu Ajib atau ketemu saya, atau bisa nanti dijemput oleh Ajib silaturahim ke tempat ke masjid Bapak setempat. Jadi nggak perlu ke kelurahan, bisa nanti ada petugas Ajibnya, lalu didampingi untuk penginputan penguploadan sampai dengan IMB itu terbit. Ini alur permohonan IMB rumah ibadah. Ajib mendata masjid, lalu berkoordinasi dengan pihak masjid dan juru ukur melakukan verifikasi luas tanah. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan permohonan, nanti ada Ajib yang datang ke masjid untuk melakukan verifikasi dokumen segala macamnya. Nanti akan dibantu dengan petugas ukur. Apabila luasnya kurang dari 500, petugas Ajib juga akan langsung mengupload permohonan, langsung upload ke sistem yang ada. Kalau lebih dari 500 juga akan dibantu untuk pengukuran GPS-nya. Lalu nanti hasil ukur ini akan keluar berupa IRK, rencana kotanya, akan menjelaskan masjid tempat Bapak itu berada di zona apa, apakah bisa dilanjutkan dalam proses penerbitan IMB atau tidak. Lalu nanti akan diupload. Ini adalah tugas dari Ajib, nyampe nanti ke kelurahan, lalu disetujui kepala unit, ya insya Allah dalam hal ini saya, baru selesai akan diserahkan Ajib ke Bapak yang melakukan permohonan. Kejelasan data yang dapat diproses, yang tidak dapat diproses. Jadi tidak semua permohonan itu dapat kami proses. Tidak semua permohonan yang dapat kami proses. Ada beberapa hal, dan ini ada beberapa kasus yang terjadi di DKI Jakarta. Misalkan pemohon tidak respon, artinya dari pihak pemohon sendiri membatalkan permohonannya, tidak memiliki dokumen kepemilikan apapun. Jadi masjid itu tidak memiliki landasan hukum atas tanah tersebut, belum memiliki sertifikat, belum memiliki hibah wakaf, belum memiliki dokumen wakaf dan lainnya, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Karena IMB itu adalah yang paling utama masalah tanahnya, legalitas tanahnya yang paling utama terlebih dahulu. Lalu yang ketiga permasalahan adalah ada beberapa masjid yang kepemilikannya masih menjadi hak milik perorangan, belum diwakafkan, masih jadi hak milik pribadi. Nah, ini belum bisa kita terbitkan karena belum dilempar ke publik, belum dilempar ke umat, sehingga khawatir akan ada sengketa
waktu ke depan khawatir ahli warisnya jadi malah mengambil alih atau berebut lahannya segala macam, itu yang kita hindarkan. Atau masjid yang berada di tangan negara, masjid-masjid yang ada di kantor milik negara yang menempel dengan kantor misalkan, sehingga sertifikatnya masih jadi satu dengan kantor, kepemilikan lahannya masih sengketa. Ini juga salah satu contoh permohonan yang ditolak berdasarkan data dari krisis center yang diterima oleh PTSD Provinsi DKI Jakarta. Zonasi juga menentukan apakah YMB bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau zonasinya hijau atau kena rencana jalan, itu kemungkinan besar tidak bisa dilanjutkan. Nah, mohon pengajuan tidak sesuai sertifikat. Nah, ini bisa jadi dipastikan pemohon YMB itu adalah nazir yang terdapat dalam sertifikat. Tidak ada NPWP. NPWP salah satu dokumen penting dalam proses YMB karena akan diupload ke dalam sistem. Misalkan dalam sertifikat ada lebih dari satu nazir, diusahakan yang memohon yang punya NPWP. Izin tetangga. Nah, ternyata di wilayah, bukan di Jakarta Utara, kebetulan kasusnya di wilayah lain, di daerah Muncul, itu ada satu permasalahan YMB tidak bisa dilanjutkan proses karena ada faktor gesekan eksternal. Dalam hal ini, kanan kiri tetangganya tidak memberikan izin untuk melanjutkan YMB karena ada suatu nanti kita bahas. Yang kelima, dalam tahap renovasi. Jadi program relaksasi YMB masjid ini adalah diperuntukkan untuk tempat ibadah, masjid, musola atau tempat ibadah lain yang sudah berdiri. Jadi bukan dalam proses pembangunan ataupun renovasi. Jadi kita sifatnya menetapkan. Ini adalah informasi rencana kotak, nanti akan didapat. Nah, ini yang saya maksud tadi masalah zonasi. Jadi setelah diukur oleh Ajib dan Jurukur, akan ketahuan lokasi masjidnya. Nah, ini contoh lokasi masjid yang terkena rencana jalan. Hampir separuh lahannya kena rencana jalan. Ini yang tidak dapat dilanjutkan ke proses yang lebih lanjut. Karena sebagian dari lahannya hampir separuh, hampir setengah dalam rencana jalan. Ini contoh SK YMB yang sudah terbit di Kalibaru. Saya baru menerbitkan satu, masjid apa namanya? Di RW 13 yang di pinggir jalan Kalibaru Timur. Ini contoh SK YMB-nya. Ini lampirannya, terdiri dari YRK dan DNA arsitek yang akan dibuat, disesuaikan dengan bangunan yang sudah ada. Ini foto bangunan, dan ini gambar arsitek yang telah disesuaikan dengan foto bangunan yang ada. Ini contoh kasus yang tidak dapat diproses tadi. Contoh kasus 1, ini ada di wilayah Muncul, Jakarta Timur. Pemohon siap melengkapi berkas, tetapi terkendala dari RT RW setempat dikarenakan DKM pernah ada perselisihan dengan warga setempat terkait pengadaan PAUD yang tidak diperbolehkan masjid tersebut. Jadi dulu ceritanya ada PAUD, pihak pengurus PAUD pengen ada PAUD di masjid, tapi DKM masjidnya tidak mau mengizinkan. Nah, sekarang gantian, jadi ketika masjidnya mendirikan YMB, pengurusnya tidak memberikan rekomendasi atau tidak memberikan izin RT RW-nya. Contoh kasus yang kedua, yang mengajukan permohonan di luar dari nazir yang ada di sertifikat. Nah, kebetulan yang dalam sertifikat itu nazirnya sudah pada meninggal semua. Jadi yang mengajukan oleh DKM, dan ini tidak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, saran kepada masjid-masjid untuk tertib mulai dari dokumen tanahnya, sehingga ketika nazir sudah berpulang semua, tinggal diurus lanjutannya sehingga tidak tersendat di kemudian harinya. Ini contoh lampiran kasus, langsung aja. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja yang mau bertanya. Waktu kita jam 17.15. Pertama saya hormati
Kiai Abidin dan Bang Akmal, Bang Adi, dan para pengurus masjid yang hadir pada sore hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Muhammad Fajri. Saya adalah dari Dewan Masjid, Sekretaris Dewan Masjid Kecamatan Kelincing, dan alhamdulillah kemarin terpilih sebagai Ketua Dewan Masjid Kelurahan Kalibaru. Ini sangat menarik kata saya. Artinya di Kecamatan Kelincing, khususnya di Kelurahan Kalibaru ini, hanya sebab kemungkinan sekian persen yang mempunyai IMB. Mungkin kalau di Kalibaru itu tadi ada dua Pak, satu Masjid Toljana sama Masjid Darussalam Alamin Kesambi. Kalau kelurahan yang lain saya tidak tahu, makanya saya ingin berkoordinasi dengan PTSP Celincing maupun Kalibaru. Artinya kemungkinan nanti ke depan kita bersinergi aja gitu. Dari Kalibaru kita Celincing, kita langsung ke DMI aja, gitu Pak. Bagaimana kalau tidak ada sertifikat? Apa yang harus dilakukan? Terus ada juga masjid yang tidak punya surat-surat, banyak itu, ya kan? Karena ya satu contoh lah di Kalibaru ada empang, dulu penduduk banyak jadi masjid, jadi gak jelas tanah apa banyak ya pakai ya, tuh, banyak itu Pak. Bahkan dari Kalibaru aja sempat belum mungkin akan terjadi tuh. Jadi itu yang tadi saya bilang, setelah kalau tidak punya sertifikat, wakaf, ya kan, itu apa yang harus disediain gitu Pak. Terus yang lainnya, saya juga berharap kepada PTSP kelurahan, kecamatan, ya kan, nanti sama DMI kita bersinergi aja Pak. Satu pintu, ya setiap masjid, misalnya Kalibaru, di Kalibaru ini ada 23 masjid. Kalau apa namanya masjid udah segambreng kayak musola, ya kan udah banyak kan. Kalau Kecamatan Celincing itu masjid kurang lebih 180, yang terdaftar di saya 138. Itu baru berapa persen punya IMB, bahkan cuma bisa itu gitu. Dan hampir 100 lebih lah musola, yang itu pun yang sudah mendapat bukti. Karena kan masjid saya tahu kenapa saya ada data masjid dan musola itu yang mendapat bukti. Nah, jadi saya mohon juga, saya alat KBM-nya kita bersinergi aja Pak ya. Masjid musola, nanti kita satu pintu, saya bawa berkas kekurangannya apa Pak, Pak tolong. Mungkin bisa begitu Pak ya. Nah, mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya paham. Bila itu bagi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Yang lain? Singkat, padat, dan cepat. Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Kiai PDP, juga pada kiai-kiai lainnya, juga pada Tua PTSP, pada Celincing, juga kepada bapak-bapak pengurus masjid dan pengurus musola yang hadir pada sore hari ini. Yang saya tanyakan tadi, saya menyimak beberapa persyaratan tentang mendirikan IMB ya. Untuk perkenalkan, saya adalah Hanafiyah, Wakil Ketua Masjid Jamil Sama, juga Sekretaris RW 10 ya. Gitu. Yang saya pertanyakan di sini di masjid saya sendiri, setelah 1 tahun dan bertahun-tahun baru saya melihat surat pernyataan kepemilikan bangunan masjid. Nah, ini apakah sudah cukup untuk persyaratan membuat IMB? Ini apa yang tidak ada suratnya. Dan tadi juga ketua memberitahu saya bahwa di sini adalah
kepemilikan, pernyataan kepemilikan Masjid Jamiul Salama yang ditandatangani oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat sini. Jadi saya mohon petunjuk untuk selanjutnya membuat IMB apa yang di sini seperti ini. Ini. Oh iya, di sini ada surat wakafnya juga. Ini ada surat wakaf, di sini ada surat kepemilikan. Nah ini adalah apakah ini sudah cukup untuk membuat sertifikat atau IMB ya? Mohon penjelasannya. Dan tadi juga Ustaz Fadli menanyakan bagaimana sih kalau masjid musola yang belum punya surat seperti ini dia ingin membuat IMB kan itu. Mungkin juga ada penjelasan juga. Yang kedua tadi saya menyimak ada apa penanaman modal ya Pak ya? Penanaman modal. Ya, itu perlu dijelaskan ya. Apakah memang pengurus musola dan masjid bisa diberikan modal gitu ya? Gitu ya, ini bahasanya kan saya juga belum paham ya Pak. Karena tadi dijelaskan jangan sampai masjidnya makmur, pengurusnya pada letoy gitu. Jadi dengan adanya program ini, ya mudah-mudahan kita ini asumsi saya gitu. Namanya juga ya asumsi pedagang. Jadi setiap pengurus masjid musola dapat kucuran dana untuk digunakan modal supaya pengurusnya juga sehat, ya masjid juga ada makmur, kan gitu. Itu ya. Terus juga yang ketiga, ini kan apa namanya? Program IMB transaksi ya. Nah kalau di masjid bisa untuk dibuatkan IMB kan. Nah kebetulan di wilayah saya ini Pak, kayaknya surat-suratnya juga masih surat pernyataan kepemilikan rumah di atas negara. Apakah itu bisa dibuatkan IMB kan? Mungkin bukan di wilayah saya saja. Ada beberapa RW yang di sini yang belum bisa dibuatkan sertifikat atau IMB. Mohon Pak penjelasannya, karena di sini juga saya lihat nih ada pengurus mantan pengurus RW juga ada, RT juga ada, dan mohon yang barangkali di wilayahnya belum masih suratnya masih akte jual beli saja Pak ya. Mungkin juga itu juga sebagai dasar pemikiran saya untuk kedepannya. Terus juga yang terakhir saya terima kasih kepada DMI Ali Baru juga Cilincing kepada Kedua Utara yang telah mengadakan sosialisasi pelatihan ini, dan ini adalah salah satu wawasan bagi saya yang tadi diberikan tentang manajemen pengelolaan masjid ya Pak ya. Alhamdulillah memang dasarnya seperti itu. Jadi untuk memakmurkan masjid ya seperti itu dasarnya, dan terima kasih. Dan itu saja Pak, mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ini sudah cukup untuk ditindaklanjuti IMB atau sertifikat? Yang kedua juga permodalan tadi. Yang ketiga, apakah bisa di wilayah yang belum ada sertifikat atau IMB-nya, khususnya yang security, bisa dibikin IMB atau sertifikat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji satu kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita masih tidak berkumpul dalam suatu acara pelatihan manajemen masjid serta sosialisasi IMB realisasi di Kecamatan Cilincing khususnya. Nama saya Nur Hasan. Saya salah satu sekretaris Masjid Jami Matul Huda yang ada di Sukapura, dan sekaligus kami sudah menjalankan program relaksasi ini kurang lebih sudah ada 8 bulan, hampir 1 tahun. Perwakilan dari LTM yang tadinya berjalan di Tanjung Priok oleh Ustadz ini akhirnya kita berpencar, dan alhamdulillah permasalahan ini yang pertama yang saya tanyakan kepada khususnya yang pertama yang saya hormati Mukarram Kiai Haji Muhammad Hadi serta
Kiai Haji Yusron Hanam selaku TM FNU DKI Jakarta, serta Ustaz Pak Mahdi Khalid Sarjana Hukum, serta Al-Ustaz Yaumul Akbar SOS, serta PWNU DKI Jakarta, PWTNU DKI Jakarta serta jajarannya, serta Kepala Pemaman Suarman, Kepala TSP Kecamatan Cilincing. Yang saya mau menanyakan kepada Bapak Maman Suparman selaku Kepala PTSP Kecamatan Cilincing, kita menemukan beberapa kendala. Yang pertama itu di Kecamatan Cilincing itu ada kebijakan beda-beda antar kecamatan, antar kelurahan masing-masing, itu ada kebijakan beda-beda. Ada yang saya temukan, saya mohon maaf, sebelumnya sudah menjalankan program ASES ini kurang lebih hampir 8 bulan di Kecamatan Cilincing, terus Cakung dan Kelapa Gading. Jadi permasalahan itu timbul antar kelurahan Cilincing, Sukapura maupun di Cilincing sendiri. Itu yang pertama. Saya dimintakan sama pengurus itu untuk pernyataan PBB. Sementara PBB itu masjid dan musola memang dulunya ada, tapi mungkin sebelum dia menjalankan merubah status dari masjid ke yayasan, memang ada. Kalau sudah bentuknya yayasan, dia mungkin ada kebijakan atau mengurus permohonan untuk pembebasan PBB tersebut. Tapi masjid yang berdiri tidak sesuai dengan yayasan, itu PBB-nya tidak ada. Saya dimintakan untuk surat pernyataan bahwasanya akan mengurus PBB dari kelurahan masing-masing kelurahan yang saya tuju di Cilincing. Antara kelurahan-kelurahan lain itu saya tidak menemukan yang namanya PBB dimintakan sama petugas EJ atau kanitnya masing-masing, itu kebijakan dari kanitnya masing-masing. Itu yang pertama, tidak ada standarisasi untuk pengurusan PBB di kelurahan masing-masing. Dan yang kedua, pengurus yang sudah terbit IMB-nya menanyakan IMB relaksasi berjangka 3 tahun. Memang ditulis di IMB tersebut berjangka IMB relaksasi selama 3 tahun. Apakah itu bisa diperpanjang apabila sudah habis masa waktunya, dan bisakah terus berkelanjutan selagi masjid dan musola itu tidak berubah bentuknya? Perpanjangan itu tidak mesti diperpanjangkan oleh para pengurus masjid dan musola, karena itu melibatkan kesibukan tersendiri, nanti repotan juga. Masjidnya dan musola tidak berubah, tapi YB-nya disuruh perpanjang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, permasalahan nazir. Nazir, kalau yang menazirkan atau mewakafkan tanah musola atau masjid tersebut sudah meninggal semuanya, itu yang berpermasalahan. Pengurus yang baru atau DKM yang baru tidak mengurus balik nama atau ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, untuk merubah nazir tersebut sama pengurus DKM yang baru. Itu karena DKM-nya sudah meninggal semua. Itu saya temukan di Kecamatan Koja, ada dimintakan sama IJIP-nya surat pernyataan meninggal. Yang meninggal ini sudah pulang kampung semuanya keluarganya. Akhirnya DKM yang baru berkesulitan untuk membuat IMB tersebut karena nazirnya sudah meninggal semuanya dan pulang kampung semua keluarganya, tidak di Jakarta lagi. Itu kenapa nggak cukup dengan DKM yang ada? DKM yang ada di masjid tersebut atau musola tersebut, yang karena memang pengurusannya kan sudah di DKM tersebut, karena nazirnya tidak ada, mau diurus juga kan tidak nyambung. Kan di persyaratannya nanti surat kematian tersebut, kalau nggak ada hal warisnya. Sementara tiga-tiganya nazir tersebut sudah meninggal dan keluarganya sudah pulang kampung semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan yang keempat itu, apakah akte ikrar wakaf yang dimiliki sama masjid dan musola sebelum beliau mengurus sertifikat? Mungkin sudah mengurus sertifikat PTSL di 2018-19, akhirnya tidak turun sampai di 2020 sekarang tidak turun. Nah, apakah cukup dengan akte ikrar wakaf bisa mengurus JP? Ada di kelurahan lain itu bisa terbit
Ada saya contoh di Kecamatan Cakung, di Kelurahan Sukapura, dan di Kelurahan Cakung Barat dan Cakung Timur. Itu IMB terbit dengan berdasarkan akte iqrar wakaf. Apakah di Kecamatan Cilincing itu nanti pengurus masjid dan DKM kan ada juga yang belum mengurus sertifikat wakaf dengan berdasarkan akte iqrar wakaf yang dikeluarkan oleh KUA yang ada di Kecamatan Cilincing? Apakah bisa terbit untuk IMB yang akan diprogramkan di Kecamatan Cilincing, khususnya di Kalibaru tersebut? Itu 4 pertanyaan yang saya mewakili dari para pengurus masjid dan DKM, mushola dan masjid yang ada di Kecamatan Cilincing. Mungkin itu aja yang saya bisa tanyakan kepada khususnya kepada Bapak Maman Suparman selaku Kepala PPSP Kecamatan Cilincing untuk biar seragam antara kecamatan yang lain, kelurahan yang lain dengan kelurahan yang lain agar satu, karena fokusnya di Kecamatan Cilincing. Sekian, terima kasih pada kami, semoga ada solusi yang bisa saya bawa untuk pengurus DKM dan masjid yang ada di Kecamatan Cilincing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ya, mencoba untuk menjawab yang Pak tadi TNI mengenai sinergi kolaborasi. Insya Allah kita siap berkolaborasi, dapat menghubungi Ajib Kelurahan. Di sini ada Pak Dimas Kurniawan dan Pak Raden Muhammad Muki terkait masalah masjid atau mushola yang belum memiliki legalitas tanah. Jadi gini Bapak, izin mendirikan bangunan adalah mendirikan sebuah bangunan di atas tanah. Artinya ketika masjid mushola itu didirikan atau bangunan lainnya didirikan di atas tanah, sehingga perlu legalitas tanahnya itu diperjelas dahulu. Artinya syarat utama, meskipun itu relaksasi, syarat utama dari IMB tempat ibadah maupun IMB rumah tinggal ataupun lainnya itu adalah legalitas tanah diutamakan terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin intinya kan kita memberikan izin mendirikan bangunan. Bangunan itu di mana? Di atas tanah. Sehingga legalitas tanah itu memang sangat paling utama. Jadi kita belum bisa memberikan persetujuan terhadap bangunan yang legalitas tanahnya masih belum ada atau masih dalam tahap pengurusan. Relaksasi IMB tempat ibadah ini lebih ke arah proses yang lain. Misalkan ketika membangun IMB yang reguler itu kalau nggak salah kan perlu tanda tangan berapa puluh orang atau berapa ratus orang. Hal itulah yang disingkatkan sehingga langsung bisa dieksekusi. Tapi kalau untuk terkait legalitas itu mohon maaf kita belum ada regulasinya, sehingga di turunan dasar hukum yang paling bawah pun keputusan kepala dinas itu masih membunyikan mencantumkan sertifikat atau legalitas tanah. Dan untuk dari Pak Wakil Ketua DKM Jamilur Salam tadi untuk masalah dokumen yang ini, tadi kita sudah berkoordinasi juga dengan Ajib Dinas dengan Pak Cucu. Untuk dokumen ini masih belum bisa. Pertama karena memang masih surat pernyataan kepemilikan bangunannya dan belum dilampirkan ikrar wakafnya yang terdaftar di KUA. Kalau saran kita sebaiknya diurus dulu, mungkin melalui PTSL sehingga dapat mempercepat atau mengefisiensi permohonan pertanahan. Dan kalau untuk pertanyaan yang mengenai penanaman modal tadi, jadi dinas kami mempunyai nomenklatur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penanaman modal di sini turunannya adalah dari Kementerian Investasi. Jadi dulu BKPR, sekarang jadi Kementerian Investasi. Turunan di Pemda, di Pemprov itu adalah PMPTSP. Jadi kita mengurusi penanaman modal dalam hal ini adalah investasi. Jadi tupoksi tambahan kita selain perizinan adalah menarik investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta, lalu mencatat penanaman modalnya, perkembangan realisasi investasinya, sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan
komisi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Dan mungkin tambahan dari Pak Maman, pertanyaan masalah keseragaman di PTSP Kelurahan Secelincing minimal ya Pak ya, Secelincing agar seragam. Mohon arahannya Pak Maman. Baik, yang tadi ditanyakan kalau sekarang insya Allah seragam ya, karena baru programnya launching. Kalau sebelumnya mungkin biasa ada perbedaan. Sebelumnya hanya diinstruksikan untuk berkaitan instruksi aja, transaksi. Jadi jawabannya ada di kanit-kanit kelurahan karena berbeda. Insya Allah untuk sekarang seperti ini kita sama. Nanti kalau misalkan ada kendala silakan hubungi saya. Terus sebenarnya kalau ada permasalahan nanti akan didata oleh petugas haji ya. Pokoknya permasalahan apa masukkan aja, nggak apa-apa. Jadi masukkan permasalahan apa nanti akan dicatat oleh haji. Nanti kita tampung di crisis center. Nanti mungkin Pak Jujur juga di dinas ya. Nanti akan nanti itu adalah data di DKI buat kita bahwa permasalahan itu untuk masjid itu apa. Kalau misalnya mengajukan kita nggak usah, ya nanti data itu akan kita tahu gitu kan. Nggak apa-apa dimasukkan, bukan berarti nanti ngapain nggak diterbitkan juga gitu. Untuk sekarang mungkin enggak, tapi nanti kan kita cari solusinya gitu. Jadi data-data permasalahan apa, kekurangan apa, silahkan nanti petugas haji yang akan mendatanya kita masukkan di crisis center seperti apa ya. Nanti kita kalau misalkan seperti ini ya bisa aja nanti sampai ke tingkat gubernur gitu kan ya, intinya kita menyampaikan datanya. Jadi itu. Terus kalau Nazir sudah meninggal, surat pernyataan DKM dan diketahui oleh lurah atau KUA nanti pernyataannya itu ya, itu ya kalau Nazir sudah meninggal nanti surat pernyataan dari DKM bahwa DKM baru nanti ya, Nazir barunya siapa nanti diketahui oleh lurah atau KUA ya. Ya. Perwakilan satu nazir berpernyataan. Iya, semuanya. Kalau berpernyataan otomatis kan membutuhkan nazir baru. Iya. Jadi kita meninggal. Kita tahu ya, perubahan nazir baru gitu ya. Sudah meninggal semuanya. Mungkin itu Bapak ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Satu lagi yang belum menentukan untuk masa yang disebutkan 3 tahun transaksi ini, apakah perlu diperpanjang atau selamanya selagi masjid dan musola itu tidak berubah bentuknya? Mungkin nanti kita karena ini kebijakan kita tahu seperti apa. Tapi kalau misalkan yang penting itu masih itu sudah ada datanya, sebenarnya itu kan datanya itu sudah memiliki IMB. Jadi nanti kalau berjangka ya, berjangka 3 tahun. Karena masih juga nanti kan insya Allah kan mungkin kalau seperti begini sekarang enggak berapa tahun lagi nanti berubah. Nah itu saat dibangun itu nanti IMB-nya langsung sampai berubah ya, sampai bangunan. Iya, nanti seperti itu. Tapi nanti kebijakan seperti apa setelah ada berjangka 3 tahun itu ya kita tunggu nanti. Pokoknya semua terdata semua. Yang penting sebenarnya data-datanya masjid itu di seluruh DKI kalau bisa ada semua. Sebenarnya itu. Jadi secara global nanti kebijakan lah nanti yang memutuskan seperti apa. Kita yang petugas-petugas operasional menjalankan seperti itu. Jadi untuk yang 3 tahun nanti seperti apa kita tunggu. Tapi yang terpenting adalah datanya masuk. Selama ini kan data untuk masjid kita nggak tahu nih. Ada di mana masjidnya, seperti apa kita nggak tahu. Nah mudah-mudahan dengan program ini seluruh data-data masjid baik itu kepemilikan atau apapun gitu ya ada semua. Jadi Pemda DKI memiliki data untuk masjid dan nanti dilakukan kebijakan lebih lanjut. Gitu. Jadi insya Allah berapa tahun ke depan
untuk masjid bisa untuk rumah ibadah ya umumnya bisa diselesaikan. Mungkin itu, Bapak. Terakhir Pak, tadi yang pertanyaannya Ustaz Melasan masalah tanah kan statusnya ada yang cuma kenyataan dari warga sekitar tanah-tanah punya pribadi cuma mungkin juga dimasukkan ke PTSL dan juga belum diwakafkan, cuma sekedar tulisan omongan aja dari pengurus. Dari cuma yang wakif itu sudah meninggal, kakek-kakek ini nggak ada, udah pada tidak ada semua, cuma cucunya nih, cuma suratnya nggak dibuatkan. Jadi dasar tanah tersebut cuma berdasarkan lisan wakaf, tanah pribadi, tanah milik, cuma nggak diikutkan PTSL dan juga belum diberikan tidak wakaf. Coba ini kan masalah IMB kan banyak Pak ya, banyak masalahnya. Kalau LTM kan alhamdulillah nangani yang dari perkara yang goib sampai perkara yang LTM ya. Masjid yang jelas sampai yang tidak jelas. Jadi pengalaman saya ada Mas Adi ada ya, mungkin omongan saya bisa dibenerin atau waktu itu ada masjid Kodam di Guntur itu masjid apa? Abri ya? Itu saya tanya karena saya punya misi di situ, Pak masjidnya di apa IMB, LTM kan punya program IMB. Masjid kita masjid gak jelas sebenarnya. Namanya kepolisian atau Abri, yang penting bangun dibangun sama kayak warga. Saya telepon sama Mas Andi ini masjid begini. Yang penting ya ada oleh-olehnya, tapi nggak tahu ini sudah masuk jasa hukum atau tidak, saya kurang tahu. Tapi intinya kalau memang jawaban Mas Andi saat itu kalau memang itu masjid ya diusahakan ada hitam di atas putih, bentuknya seperti apa, begitu. Intinya itu bagaimana agar masjid itu berdatang, itu ya. Masjidnya Pangdam, mana pernah Pangdam mengirim surat yang punya rumah tanah saya, begitu mungkin ya. Terus di Polres Jakarta Pusat saya mungkin juga yang biasa masjidnya di IMB. Tanahnya tanah bandara apa? Surat suratnya di berbagai hal gitu. Ya coba tanya Mas Andi. Yang penting ada legal formalnya, ada orang pemerintah. Itu mungkin yang awal harus diusahakan. Kalau masjid yang begitu ya. Nanti kalau memang ada yang lebih lanjut dari PTSP, mestinya kan ada laporan ini kan bagus nih Pak. Masjid yang mudah itu kan menjadi kebijakan baru nanti seperti itu. Mungkin itu yang ya. Tapi mau usul Pak. Gimana? Mau usul boleh mau usul. Bukanya jam berapa itu? Yang saya mau usul buat yang mengurus IMB ini Pak, maksudnya mau beri masukan boleh Pak? Ya. Iya mau usul boleh. Silakan. Boleh. Ya jangan usul balik sekarang maksudnya. Iya, saya waktu usul kapan akhirnya yang saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, saya mau memberikan usul. Ini kan program relaksasi ini untuk mempermudah ya. Juga dalam rangka pendataan masjid-masjid yang ada di DKI Jakarta. Nah, maksud saya hanya ingin mengusulkan karena begitu banyaknya masjid yang berdiri di atas tanah negara yang jelas-jelas tidak ada suratnya, baik itu di zona hijau maupun di tanah irigasi, terutama masjid-masjid yang pinggir kali atau yang jamaahnya terkenal dengan jamaah pinggir kali. Maksud saya langsung saja karena dia berada di tanah negara langsung eksekusi, berikan IMB semuanya langsung tanpa perlu ada lagi PBB sertifikat karena udah jelas tanah negara. Toh pada ujung-ujungnya pemanfaatan IMB ini adalah untuk negosiasi nantinya pada saat terjadi penggusuran. Dengan adanya IMB ini tentu harga
Pak. Jadi maksudnya nanti kan karena kita kan legalitas formal di IMB itu semuanya juga ada formalnya, legal ada formal. Saya ini udah dengan negara. Iya. Jadi nanti maksudnya nih, makanya kan kita data dulu semuanya. Jadi yang seperti masalah misalkan nggak punya sertifikat tanah negara, itu kita tampung semua Pak. Dan nanti sebenarnya kita usulkan kebijakan yang di atas seperti apa gitu aja. Gitu Pak. Jadi kita ada data semua. Kalau nggak ada data kan ngusulinnya juga bingung. Gitu. Enggak, makanya ini kan diusulkan, namanya usulkan, data-data masjid dimasukkan dulu. Iya, nanti ada di krisis center ditampung Pak. Oh ternyata ada masjid yang kepemilikan tanahnya emang seperti begini, begitu. Nah, ya milik negara semua. Ya itu nanti kebijakan yang pimpinan kita nanti Pak. Mungkin Pak Gubernur atau siapa kan gitu Pak. Nah itu akan dikembalikan. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan nanti kita ditanya, berarti kan kita harus memiliki data. Ini loh datanya. Nah itu Pak, maksudnya ada relaksasi seperti ini. Pendataan gunanya seperti itu juga. Jadi mudah-mudahan semua permasalahan tentang masjid bisa ditampung dan ada solusinya. Gitu maksudnya. Ya. Jadi seperti apa juga legalitasnya nggak ada, cuma lisan doang, susah lisan doang Pak. Kita buktinya apa? Dinodorin kan gitu. Kenapa yang tadi yang serba itu lisan saja kepemilikannya ini loh diwakafkan, silahkan dibangun. Kan susah itu Pak. Kita mau apa namanya? Datang-datang Pak mau susah. Ya. Ya, ini data semua namanya. Silakan. Ini nggak cepat nanti kita eksekusi gitu. Itu data kita usulkan. Masjid-masjid yang kriteria ini ada berapa? Kriteria ini kurangan ada berapa? Nah itu buat pengambilan keputusan kebijakan pimpinan kita. Itu kayak Cukup. Ya Bapak dan Ibu, alhamdulillah tepat jam 17.50 kita sudahi dialog pada sore hari ini. Intinya nanti dibentuk krisis center aja antara LPM dengan DMI wilayah untuk mengumpulkan seluruh data masjid dan mushola se-Kecamatan Cilincing. Kebetulan di LPM itu ada Pak Wakimin dan Pak Tohir ya, utara kan. Nanti tinggal komunikasi Pak Majrin dengan Pak Wakimin untuk mengupdate seluruh data mushola dan masjid se-Kecamatan Cilincing untuk dibuatkan IMB relaksasi. Dari situ akan ketahuan mana yang layak proses ataupun tidak akan direhabilitasi. Intinya ada ketentuan yang sudah diberikan oleh PPSP, ini layak diproses atau tidak, kita kan sudah jelas. Jadi mendata juga jangan asal mendata gitu kan. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Cucu, Pak Maman, Pak Mahdi, Pak Yusuf Hana. Sebelum kita berbuka puasa, mungkin ada takrim sedikit dari Pak Kiai Hafidin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Habibina Syafina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Para hadirin hadirat pengurus masjid dan mushola se-Jakarta Utara, khusus para narasumber
narasumber yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatunya karena waktu tinggal 8 menit. Biasa, mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, acara ini banyak yang minta mesin-mesin untuk jadi tuan rumah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Masjid Darussalam Lama inilah yang ketempatan untuk kumpulnya pengurus masjid dan musola DKI Jakarta, wakil khusus Jakarta Utara. Kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Mungkin masjid ini sangat, sebagaimana awal pembukaan tadi saya sampaikan, bahwa Masjid Darussalam Lama ini masjid tua yang nomor 3. Pertama yang tertua daerah Cincin adalah masjid yang terkenal, Masjid Al-Alam Sipitung, Marundasa. Yang Masjid Al-Alam Cilincing yang di pinggir kali. Kemudian ini yang ketiganya. Semua kanan kiri masjid rawa-rawa. Maaf, kurang 2 menit. Ini pun tapi menit. Jangan yang berbeda. Ini sekedar sekilas saja. Bahwa masjid kita ini masjid tertua nomor 3 setelah Al-Alam Pitung, Al-Alam Cincin, kemudian yaitu ini. Insya Allah berkumpulnya hadirin semua di sini, Allah takdirkan memudahkan untuk diberikan izin bangunan. Kemudian tadi sudah semua narasumber kita dan Yai Akmal, sos mencatat semua. Insya Allah tercatat, dicatat semua. Adapun nanti disaring dan disaring di sana di tingkat DKI melalui bapak-bapak ini, mudah-mudahan Allah mudahkan bisa keluar semua surat izinnya, termasuk kita semua. Nah, begitu juga musyawarah. Untuk itu jangan kita bikin pusing. Bahagialah kita. Bagi Ramadan ini tepat hari ini 12 Ramadan di dalam fase maghfirah. Insyaallah ampuni Allah Ta'ala. Keluar dari masjid ini nanti Allah tambahkan iman kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini doa Bapak sekalian, karena waktu 1 menit lagi 53 ya, jam 17.53. Ini sudah lebih 2 menit. Baiklah, mari kita sama-sama untuk mohon pada Allah Ta'ala berdoa dalam menjelang berbuka puasa hari ke-12 ini. Mudah-mudahan puasa kita sudah ke-12 hari dan yang akan datang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semua dapat Lailatul Qadar. Amin. Hari ini kita sama-sama baca Al-Fatihah dulu agar langsung munas oleh Allah Ta'ala. Insyaallah kabul. Allahumma salli ala Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana kana sama zakin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa qalatil uruqu wa sabbatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita minta dijabah Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama pengurus masjid juga. Mohon maaf lahir batin. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita buka dulu, setelah itu sholat.